Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya Tevika. Semua orang kini kembali duduk di tempatnya, ditambah satu orang lagi yang bersama mereka. Suasana terasa mencekam, tak ada canda tawa seperti tadi. Ada apa nak? Anggi membuka suara. Mohon maaf jika kedatangan saya kemari begitu mendadak. Dan tentu saja sudah terlalu larut malam untuk bertamu. Tapi ini sangat penting om, tante. Bunda saya kembali drop dan dia meminta saya untuk mendatangi keluarga kalian. Meminta putri kalian untuk saya jadikan pendamping hidup saya. Saya tahu bahwa saya bukanlah lelaki pilihan Reni. Bukan pula lelaki soleh yang siap mendampingi putri kalian menuju surga. Tapi inilah saya, lelaki yang begitu banyak kekurangannya, lelaki yang baru saja tahu akan Tuhannya, lelaki yang baru saja mendalami ilmu agamanya, lelaki yang siap berubah demi membimbing istrinya, serta laki-laki yang baru saja menyelesaikan syarat yang diberikan oleh putri kalian. Dia bersungguh-sungguh, tak ada guyonan sama sekali. Ia meminta dengan tulus tanpa paksaan. Ia mencoba berbakti dan inilah bentuk baktinya pada sang bunda. Kami menerima dengan baik kedatangan Nak Niko, tapi semua keputusan tetaplah berada di tangan putri kami. Dia yang akan menjalani kehidupannya. Kami tak berhak menentukan bagaimana, sebab hidupnya adalah pilihannya. Kami tak mau memaksakan kehendak, hingga ia merasa terkekang. Ingatlah nak, putri kami adalah permata. Tak sekalipun kami memperlakukannya dengan buruk. Dia adalah putri yang begitu dicintai papanya, disayangi mamanya, dan dikasihi kakaknya. Jika suatu saat terjadi pada kalian, maka jangan mengasari atau membuat tubuhnya mengalami luka. Jika suatu saat kamu tak lagi bisa bersamanya, maka jangan mengusirnya. Kembalikan dia, kembalikan kepada kami secara baik-baik. Reni menangis mendengar ucapan papanya. Selama ini Fadli tak pernah berkata sebijak dan menunjukkan cintanya seperti ini. Selama ini Fadli memang tak pernah meninggikan suara ataupun memberikan kekerasan fisik. Ia hanya menuruti dan membuatnya tertawa dengan lelucon receh yang mampu mengembalikan moodnya. Insya Allah om. Niko menjawab dengan tak yakin. Entahlah, ia hanya bisa meyakinkan hatinya. Tak mungkin ia menyakiti banyak hati. Ia mencintai bundanya dari siapapun, menghormati Fadli dan Anggi. Bagaimana mungkin ia menghancurkan segala kebahagiaan orang lain hanya sebuah ego? Kini Niko beralih ke arah Reni. Bismillah, saya atas nama Nicholas Ferdian ingin meminang seorang wanita yang menjadi putri kebanggaan dari keluarga ini. Renia Anjani, maukah kamu menjadi pendamping hidup saya? Yang akan menjadi makmum sholat saya? Yang akan mengaminkan segala doa yang saya haturkan pada Allah? Serta menjadi ibu dari keturunan kita kelak? Tunggu, apakah benar-benar nyata? Reni menatap Niko tak percaya. Bagaimana bisa? Mereka tak saling mencintai. Mereka hanya dua orang asing yang tak sengaja bertemu. Reni, panggilan dari Anggi membuyarkan keterkejutannya. Jawab pertanyaan Nak Niko. Anggi mengulang. Hah? Ia masih saja terkejut. Ia tak tahu harus melakukan apa. Reni, maukah kamu menjadi istri saya? Niko mengulang pertanyaan yang sepertinya masih mengambang di otak Reni. Jawab sayang, kalau kamu tidak bisa juga gak apa-apa. Kami tidak akan memaksa. Kamu berhak menentukan apa yang kamu inginkan. Reni mengangguk dan kini menatap Niko yang balas menatapnya. Apakah syarat yang gue berikan terpenuhi? Niko mengangguk. Saya sudah memenuhinya, menghafal surah Al-Kahfi, menjadi imam sholat subuh tanpa bolong dan sebagai bonusnya saya sudah khatam Al-Quran dengan tahsin yang baik dan benar. Masya Allah, gumam Fadli dan Anggi secara spontan. Baik, bismillah.
Saya Renia Anjani menerima lamaran Nicholas Ferdian untuk menjadi suami saya. Semua kompak mengucapkan hamdalah, tak terkecuali Reno yang menatap adiknya tak percaya. Bukankah Reni tak menyukai Niko? Lalu mengapa ia menerimanya? Dengan syarat, sambung Reni lagi, membuatnya lagi-lagi menjadi pusat tatapan keempat pasang mata di sana. Apa? Tanya Niko. Sepertinya ia sudah melakukan semua syarat yang diperintahkan. Bacakan surah Al-Kahfi itu sebelum akad sebagai tambahan mahar. Baik, akan saya bacakan. Niko menjawab yakin. Reni mengangguk dan merasa tak perlu lagi ada yang ia bicarakan. Masalah tanggal dan perentelan pernikahan yang lain, biarkan orang tuanya dan Niko yang mengurusnya. Ren, lo yakin? Bisik Reno pelan yang diangguki oleh Reni. Lo beneran nikah sama om dong? Reni mencubit perut Reno. Bisa-bisanya Reno mengatakan hal itu. Diam, tekannya walau dengan nada rendah. Kalau begitu saya permisi om, tante. Ini juga udah terlalu larut. Untuk masalah persiapan, biar saya urus serta untuk lamaran resmi saya akan membawa keluarga saya besok. Fadli mengangguk disertai dengan senyuman. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Niko membalasnya dengan anggukan. Ren, antar Niko sampai ke depan ya. Reni setuju saja. Ia juga menarik Reno ikut bersamanya. Ia tak mau berduaan saja. Setelah sampai di depan, Niko berbalik dan menatap Reni lekat. Yang ditatap justru merasa risih. Apaan sih? Itu mata mau gue colok? Galak amat. Welcome in the game. Ucapan terakhir Niko membuat Reni merasa ada sesuatu. Tapi ia menepisnya. Semoga saja tak terjadi apa-apa. Semoga saja keputusannya ini tak salah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Mata Reni berkaca-kaca saat mendengar ayat terakhir yang dibacakan begitu merdu oleh Niko. Ia sungguh tak menyangka bahwa Niko bisa membaca Al-Quran dengan begitu indah. Ia masih belum menyangka bahwa Niko benar-benar melaksanakan segala persyaratan yang dirinya ajukan. Reni merasa bahwa persyaratan yang ia ajukan adalah syarat yang berat untuk dilakukan oleh Niko. Nyatanya Niko bisa berhasil melakukan segalanya. Cie yang benar, yang bentar lagi jadi istri orang. Selamat ya, ledek Najwa yang kini mendampingi Reni di kamarnya. Iya nih, kamu juga selamat ya buat kehamilannya. Aku sampai sekarang belum nyangka loh kalau kamu udah lama nikahnya. Jahat banget ih gak cerita. Najwa hanya tertawa. Aku sebenarnya udah lama cerita, tapi kamu gak peka. Ingat gak pas aku cerita tentang perempuan yang menikah muda itu? Tuh kan, tebakanku itu udah bener. Kamu aja yang ngelak Nas. Bukan aku gak peka. Lagi-lagi Najwa tersenyum. Dan tingkah Najwa yang seperti inilah yang kadang membuat Reni insecure. Najwa yang lembut sangat berbeda dengan dirinya yang begitu petakilan dan suka berbicara keras dan tingkahnya begitu barbar. Udah gak usah bahas masa lalu aku. Sekarang fokus saja. Tuh Mas Niko udah ngucapin akad. Najwa menunjuk kaca plasma yang menampilkan suasana di luar sana. Saat Reni berbalik dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Najwa, ia hanya melongo tak percaya. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Kor para tamu yang hadir membuat Reni semakin tak percaya. Benarkah? Hah? Barakallah Reren, semoga sakinah mawaddah warahmah
Semoga jadi istri soleha ya. Aku keluar dulu mau nemuin Mas Adit. Belum sempat Reni menjawab, Naswa sudah lebih dulu keluar, membuatnya kesal bukan kepalang. Bagaimana tidak? Bahkan ia tak mendengar lelaki itu mengucapkan akad. Apakah lelaki itu benar-benar menyebut namanya dalam kalimat sakral itu? Entahlah, belum sempat rasa keterkejutannya hilang, suara pintu yang diketuk dari luar membuatnya ketar-ketir. Apakah itu Niko? Semoga saja bukan. Ia belum siap untuk bertemu dengan lelaki yang sekarang berstatus suaminya. Mungkin. Ren, buka pintunya. Ini Mama. Setelah mendengar suara yang meneriakinya, itu bukan suara Niko. Ia sudah berani memutar kenop pintu. Jangan lupakan tadi ia sempat menguncinya karena panik. Iya Mah, kamu ini buka pintu aja lama banget. Mama tuh capek berdiri di depan kayak patung selamat datang. Cerocos Anggi saat masuk ke dalam kamar putrinya itu. Ia memang sudah lama menunggu di depan pintu, apalagi ia sejak tadi berdiri menyambut para tamu yang hadir. Salah Mama sendiri, ngapain berdiri di depan? Reni menjawabnya santai. Anak durhaka kamu ya. Mama lagi capek nih, di sini nggak ada minuman. Di bawah tadi Mama nggak sempat buat minum. Tuh di nakas, Mama kesini cuma mau buat minum. Tanya Reni. Pasalnya Anggi seperti orang yang baru saja lari maraton 10 km hingga begitu kehausan. Astaga Dragon, ibunda lupa. Mama kesini tuh buat jemput kamu. Duh, gimana sih? Kenapa nggak ngingetin dari tadi? Pasti sekarang kita lagi ditungguin sama mempelai prianya. Gimana dong ini? Reni yang melihat mamanya mondar-mandir tak jelas sambil menggigit ujung jarinya hanya bisa mendengkus kesal. Kenapa Anggi sangat heboh seperti ini sih? Astagfirullah Ma, bukan astaga Dragon. Ucapan apaan itu? Koreksinya, Anggi ini memang suka sekali memungut kata-kata non baku. Katanya milenial. Nggak ingat umur udah mau kepala 4. Bukannya milenial, malah udah jadi milenium. Ya udah gitu, cepetan kita turun. Mama takut kita disamperin karena terlalu lama. Saat hendak menarik tangan Reni, Anggi dihentikan oleh ucapan ngawur oleh putrinya itu. Aku beneran nikah ya Ma? Au, Anggi menyentil dahi putrinya itu gemas. Ya iyalah, kamu dari tadi kemana sih? Habis ngelindur? Kemana kamu habis ngelindur kemana kamu tuh? Jelas-jelas tadi Nak Niko ngucapin akad. Kamu gak dengar? Reni menggeleng membuat Anggi semakin gemas saja. Kalau gak dengar ya udahlah, sekarang kita turun dan kamu harus tanda tangani surat nikah. Gak baik udah ditungguin sama banyak orang. Akhirnya Reni hanya bisa pasrah. Inilah takdirnya, menikah dengan Pak Boy. Saat menurun tangga, Reni tak berani melihat ke arah para tamu yang sedang menatapnya. Wajahnya yang kini penuh dengan make up yang terlihat natural ditambah dengan gaun yang begitu cantik melekat pada tubuhnya. Gaun berwarna krim yang terdapat bordiran bunga seperti emas menambah kesan elegan. Tak terlupakan mahkota kecil yang menghiasi kepala Reni. Semua tatapan begitu menyorot, terlebih Niko yang menatapnya tak berkedip. Pakaian yang dikenakan Reni memang akan langsung ia pakai untuk dilanjutkan acara resepsi. Sesaat setelah mendudukkan tubuhnya di samping Niko, ia memalingkan wajah ke samping. Sebab Reni merasa sejak tadi ia ditatap begitu intens. Ngapain lo liatin gue segitunya? Iya gue tahu kalau gue cantik, gak usah liatin gue segitunya, ntar tuh mata gue colok. Niko melengos di kepedean. Gue heran aja, ternyata cewek barbar kayak lo bisa pakai pakaian gini juga. Maksud lo apaan? Baru saja Niko hendak membalas, instruksi dari MC membuatnya mengurungkan niat. Ia diperintahkan untuk menandatangani surat nikah mereka. Lalu dilanjutkan dengan acara salaman. Nih, Niko menyerahkan tangannya untuk Reni cium. Bukannya paham, Reni malah menatap Niko tak paham. Apaan? Salim. Sekali lagi Niko menyodorkan tangannya di depan wajah Reni.
Bukannya menerima untuk ia cium, Reni malah menggigitnya kuat. Au, lo bener-bener ya, barbar banget. Astaga, tangan gue merah. Melihat pemandangan itu, para tamu hanya bisa melongo tak percaya, hingga salah satu dari mereka menyemburkan tawa. Sungguh pemandangan ini begitu langka. Jika pengantin lain akan malu-malu saat salaman, kedua mempelai ini berbeda. Bukannya salam, ia malah menggigit tangan pasangannya. Benar-benar absurd. Bersambung. Thank you for watching.